kisah yang sangat menarik di dalam perjalanan kehidupan seorang atlet lari yang sangat terkenal, yang bila mana kita menyebutkan namanya, orang langsung mengerti bahwa dia adalah seorang pemenang untuk setiap lari yang pernah dia jalani. Dikisahkan Ben Johnson, dia adalah seorang pelari unggulan untuk 100 meter yang tercepat, yang bisa meraih waktu tercepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya mau mengkisahkan tentang Ben Johnson ini. Pada waktu itu, sebuah pertandingan hebat yang kita kenal dengan nama Olimpiade. Pertandingan perhelatan olahraga terbesar di dunia ini dilakukan di Seoul, Korea. Dikisahkan di dalam cerita itu, tepat pada tanggal 4 September 1988, perhelatan akbar olahraga sedunia itu berlangsung. Dalam satu pertandingan lari cepat 100 meter, maka Ben Johnson mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan dirinya dengan semua kemampuan yang ada untuk meraih kemenangan, untuk mendapatkan kemenangan, untuk satu pertandingan yang dia memang sudah persiapkan untuk datang dan menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tidak heran di dalam mempersiapkan dirinya, dia melatih dirinya dengan begitu rupa. Dia melatih waktunya dengan begitu rupa, sehingga dia bisa mengatur menit demi menit bagaimana caranya untuk dia meraih kemenangan pada saat pertandingan nanti. Maka tibalah saatnya, ketika pada tanggal 4 September 1988, ketika pertandingan dimulai, Ben Johnson berlari begitu cepat. Dia berlari. Dia mulai melewati satu persatu teman-temannya. Dia berlari. Salah satu saingan terhebat dia juga ikut pada saat itu, yaitu Carl Lewis. Mereka berlari untuk menguji kemampuan mereka, membuktikan siapa yang terbaik untuk lari 100 meter pada perhelatan akbar olahraga sedunia pada masa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda boleh menebak siapa kira-kira yang menang? Ben Johnson, dialah pemenangnya. Dia telah memecahkan rekor untuk beberapa kali pertandingan. Hingga pada tahun 1988, dia tetap memecahkan rekor dengan waktu yang tercatat 9,79 detik. Luar biasa. Waktu yang begitu cepat untuk lari cepat 100 meter. Sebagaimana biasanya, ketika pertandingan selesai, Ben Johnson masuk lebih awal, maka penghormatan diberikan untuk mendapatkan medali. Lalu dia berdiri dengan bangganya. Oleh karena dia seorang pemenang untuk lari 100 meter tercepat pria di tahun itu, 1988. Dia berdiri dengan bangganya untuk menerima medali emas. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak merasa berbahagia ketika namanya dimasukkan dalam sebuah buku catatan menjadi seorang pemenang yang sanggup memenangkan sebuah pertandingan olahraga? Siapa yang tidak senang ketika namanya dimasukkan dalam daftar buku pemenang pada masa itu? Luar biasa sekali. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tahukah saudara-saudara, kebahagiaan itu, sukacita itu tidak berlangsung begitu lama. Dia tidak berlangsung begitu lama. Kenapa? 3 hari kemudian, setelah juri melakukan evaluasi, setelah juri melakukan penyelidikan, ternyata Ben Johnson menggunakan doping. Buyar harapannya. Habis impiannya ketika panitia memutuskan untuk mencabut kembali medali emas yang dia dapatkan pada masa itu oleh karena dia menggunakan doping selama
pertandingan olahraga berlangsung. Sehingga yang tadinya namanya dicatatkan di dalam buku sebagai seorang pemenang, kini dihapus. Dia bukan lagi seorang pemenang, tapi dia seorang pecundang. Oleh karena dia menang dengan sebuah kecurangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika 3 hari itu penyelidikan dilakukan, dia merasa bersalah. Dia merasa kecewa. Dia menyesali semua yang dia telah perbuat. Tapi apa hendak dikata? Semua sudah terjadi. Tadinya namanya dicatatkan dalam buku kemenangan. Kini dicoret. Harus ada nama yang lain masuk ke sana. Dan dituliskan menjadi seorang pemenang. Dialah Carl Lewis. Carl Lewis akhirnya, walaupun dia berada pada posisi yang kedua pada saat itu, tapi oleh karena kejujurannya, oleh karena keberaniannya, di dalam melakukan pertandingan lari 100 meter itu, akhirnya Carl Lewis dicatatkan menjadi seorang pemenang. Yang tadinya Ben Johnson dituliskan sebagai pemenang dalam buku catatan itu, kini nama itu dihapus oleh sebuah kesalahan, oleh karena dia menggunakan doping. Yang tadinya Carl Lewis bukanlah seorang juara, sehingga namanya tidak ada di sana menjadi juara, pemegang medali emas. Tapi kini karena kejujurannya dan usahanya, kini namanya dituliskan dalam buku kemenangan itu menjadi seorang juara, pemecah rekor untuk lari cepat 100 meter. Itu tepat terjadi pada tanggal 4 September 1988. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang saya mau katakan, apa pesan rohani yang saya mau sampaikan kepada kita pada saat ini? Adakah nama kita tertulis di sana? Kita sementara berjalan mengarungi kehidupan ini. Kita sementara berjuang dalam kehidupan ini. Paulus katakan, kita ini sementara bertanding. Hati-hati saudara-saudara. Ben Johnson mempersiapkan dirinya bertanding, menghadapi sebuah pertandingan untuk meraih sebuah kemenangan. Tapi dia menggunakan doping. Satu hal yang paling sangat dibenci dalam dunia olahraga. Sehingga yang tadinya dia juara, kini namanya dicoret dari buku kehidupan. Kita sementara bertanding, menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Ketika kita menjalaninya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, ingat saudara-saudara, nama kita akan dicoret dari buku kehidupan itu. Saya mau membawa sebuah kisah yang ada tercatat di dalam Alkitab. Di dalam Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayat 31 sampai 33. Dikatakan demikian. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka." Ayat 32. Tetapi sekarang, kata Musa, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Jika tidak, hapuskanlah namaku dari buku kehidupan itu. Tapi Tuhan bilang di dalam ayat 33, "Oh tidak Musa, saya ini Allah yang adil." Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus." Saudara-saudara, ingat, siapa yang berdosa, namanya yang dihapus. Ingat, Ben Johnson. Dia berlari, berusaha, berjuang. Dia menang, tapi tidak ada kejujuran. Tadinya namanya dituliskan dalam buku kemenangan, saat ini dicoret dari buku kehidupan. Dia dicoret dari buku kemenangan. Tiada lagi namanya di sana. Ketika bangsa Israel menunggu-nunggu Musa turun dari Bukit Sinai. Ketika Musa menerima undangan Tuhan untuk mengambil 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah yang merupakan tabiat Allah. Bangsa Israel mengatakan, "Aduh, biarlah Harun, buatkanlah bagi kami Allah yang kelihatan, yang bisa kita sembah, karena kita tidak bisa menunggu Musa terlalu lama. Dia tidak muncul-muncul, apakah dia sudah mati di sana, apakah dia sudah seperti apa? Buatkan bagi kami Allah yang bisa kami sembah pada saat ini." Harun di bawah desakan umat-umat itu membuat
patung tuangan anak lembu dari emas. Itulah yang mereka sembah. Bayangkan Tuhan mengatakan di dalam hukum yang Tuhan berikan kepada Musa, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tapi bangsa itu sementara membuat patung di sana. Tuhan murka. Tuhan bilang, aku akan binasakan semua umat-umat ini. Tapi Musa bilang, Tuhan ampuni mereka. Kalau engkau tidak mau mengampuni mereka, namaku saja coret, jangan nama mereka. Bukankah mereka umat pilihan yang kau bawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Biarlah namaku yang dicoret dari buku kehidupan, jangan binasakan mereka. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Siapa yang berbuat dosa, siapa yang melakukan kesalahan, namanya lah yang akan kucoret dari buku kehidupan. Hati-hati saudara-saudara. Sudahkah kita dalam kehidupan ini hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang terbaik? Sudahkah kita berusaha melakukan semua perkara-perkara itu dengan sungguh-sungguh, ketulusan hati, sekuat tenaga kita? Jangan neko-neko. Kalau tidak, nama kita akan dicoret dari buku kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau menyampaikan satu kisah lagi yang juga sehubungan dengan pencoretan nama, penolakan nama dari hadirat Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 15. Kitab 1 Samuel pasal 15. Ayat 22 dan 23. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya senang bila mana Bapak Ibu juga membuka Alkitab dan kita bisa melihat apa pelajaran dari ayat ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Perhatikan kalimat ini. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, kata Samuel kepada Saul, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Ingat kisah bangsa Israel tadi? Ketika Tuhan akan menghapuskan nama mereka dari buku kehidupan karena pemberontakan mereka. Mereka membuat ilah lain dalam kehidupan mereka. Mereka membuat ilah tuangan dalam kehidupan mereka. Mereka membuat ilah tandingan kepada Tuhan. Mereka berzinah di dalam kerohanian mereka. Dengan menyembah ilah lain. Tuhan murka dan coret nama mereka dari buku kehidupan. Di dalam kisah itu dikatakan lebih 3.000 orang yang mati pada hari itu. Oleh karena murka Allah. Dan di dalam kisah bangsa Israel yang lain, ini kisah setelah bangsa itu memiliki raja yang bisa kelihatan. Saul raja yang pertama. Ketika Tuhan mengatakan, hai Saul, tumpaslah itu orang-orang Amalek. Tumpas semua. Jangan ada yang tersisa. Saul memimpin peperangan itu. Dia memimpin peperangan itu melawan orang-orang Amalek pada masa itu. Ketika Saul memimpin peperangan itu, dia mengatakan, rajanya jangan dibunuh. Jika kamu menemukan ternak, domba, kambing, lembu, sapi yang tambun-tambun, jangan dibinasakan. Bawa, kita akan persembahkan untuk Tuhan. Lihat saudaraku, secara manusia, tujuan Saul adalah sungguh baik dan mulia. Dia menyelamatkan Raja Amalek itu dari kematian. Mungkin bisa jadi dia untuk menanyakan di mana harta-hartanya semua berada. Karena toh pada akhirnya harus dibunuh. Serdadu-serdadu itu
menumpas semua hewan-hewan ternak kecuali kambing, domba, lembu yang tambun, gemuk. Alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan atas kemenangan itu. Tapi masalahnya ini adalah perintah. Tuhan mengatakan, Saul, tumpas habis semua. Jangan ada yang tersisa. Tapi Saul menggunakan pertimbangannya sebagai manusia. Aku akan memberikan persembahan yang tambun-tambun, lembu-lembu yang gemuk, yang berlemak untuk Tuhan. Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Benar saudara-saudara. Tuhan menginginkan persembahan itu yang sempurna, gemuk, tambun, sehat. Itu adalah keinginan Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan tidak gila persembahan. Itu sebabnya Samuel mengatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan lebih daripada mendengarkan firman Tuhan? Ternyata mendengarkan firman Tuhan, menurut firman Tuhan itu jauh lebih besar fungsinya. Itu jauh lebih besar berkatnya daripada korban persembahan. Saudara-saudara, perhatikan. Ketika Saul menjalani kehidupannya, mencoba menurut Tuhan, tapi menurut pikirannya sendiri. Ketika Saul ingin mengikuti Tuhan, tapi menurut konsepnya sendiri. Tuhan bilang, kau tidak berkenan kepadaku. Namamu dihapuskan. Tuhan menolak Raja Saul. Dia menolak Raja Saul, itu sama artinya sama seperti Ben Johnson tadi. Ketika dia menjadi seorang pemenang, tapi oleh karena dia tidak mendengarkan aturan main yang dilakukan, tidak boleh menggunakan doping selama pertandingan. Namun dia menggunakannya untuk sebuah kemenangan. Namanya dicoret dari buku kemenangan. Bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan, namanya dicoret dari buku kehidupan. Saul raja yang pertama yang dipilih oleh karena kecakapannya, dicoret dari buku kehidupan. Ditolak mentah-mentah oleh Tuhan oleh karena pemberontakannya. Lebih baik menurut daripada korban persembahan. Bagi Saul, aduh Tuhan pasti akan senang. Saya akan membawa korban lembu sapi yang tambun-tambun. Saya akan persembahkan kepadanya sesuatu yang luar biasa. Tapi itu pikirannya, bukan pikiran Tuhan. Bagi Tuhan sangat sederhana. Dengarkan, turuti, kerjakan, engkau selamat. Ketika engkau mendengarkan dan engkau tidak menuruti, aku akan menolak engkau. Penolakan itu sama artinya nama kita tidak dicatatkan dalam buku kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, adakah kita pada saat ini di dalam menurut Tuhan sudah mengikuti semua aturan-aturannya? Adakah kita di dalam penurutan kita kepada Tuhan menurut dengan sungguh-sungguh, tidak menggunakannya dengan apa yang terbaik menurut kita, tidak menggunakannya sesuai dengan kerinduan kita? Karena pemikiran kita belum tentu merupakan persetujuan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa pekabaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Saya mau membacakan satu ayat yang terakhir bagi kita pada saat ini. Menjadi satu jaminan kekuatan ketika kita setia pada iman kita, Tuhan akan mencatatkan nama kita dalam buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Perhatikan kalimat selanjutnya. Aku, firman Tuhan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku, firman Tuhan, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku, firman Tuhan,
akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanamkan firman ini di dalam diri kita. Tuhan menasihatkan kepada jemaat di Sardis. Ketika Tuhan melihat bagaimana orang-orang Sardis berjuang mempertahankan iman dan percayanya. Walau banyak penganiayaan yang terjadi di sana, banyak penderitaan di sana, pembunuhan di sana. Tapi mereka dengan semangat menjaga iman dan percaya mereka. Walaupun banyak kecaman yang terjadi, hidup di dalam tekanan, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan, menjalankan firman Tuhan, mendengarkan segala nasihat-nasihatnya, melakukan sekuat tenaga mereka. Mengingat semua itu, mengingat semua apa yang dilakukan umat-umat Tuhan, pada zaman firman ini diberikan kepada jemaat di Sardis, Tuhan memberikan sebuah kekuatan. Tuhan memberikan satu firman kekuatan, janji kekuatan kepada mereka. Yaitu, bagi engkau yang setia dan bagi engkau yang menang, melewati segala pergumulan-pergumulan kehidupan, melewati segala tantangan-tantangan dalam kehidupan, namamu tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Bukan hanya tidak akan dihapus, tapi Tuhan kita, anak domba Allah, akan mengakui nama kita di hadapan Bapa. Wah, saudara-saudara, terkadang ada kebanggaan tersendiri ketika seseorang pimpinan kita menyebut-nyebut nama kita di hadapan orang banyak. Ada perasaan sukacita tersendiri ketika pimpinan kita mengakui kita sebagai anak buahnya, sebagai temannya di hadapan rekan-rekan sejawatnya. Luar biasa sekali. Ya. Contohnya kita seorang karyawan, lalu ada direktur manajer kita mengatakan kepada teman-temannya sesama direktur, "Oh, ini sahabat saya ini luar biasa sekali. Dia seorang pekerja keras. Saya sangat bangga terhadap dia." Bagaimana perasaannya, saudara-saudara? Luar biasa sekali, bukan? Begitulah Yesus akan mengakui nama kita di hadapan Bapa. Dia akan mengatakan, "Inilah anakku, inilah sahabatku, inilah dia yang telah berjuang mempertahankan imannya demi namaku. Aku akan membuat dia tinggal berbahagia bersama-sama dengan engkau selama-lamanya." Firman kekuatan itu mengatakan, "Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikat." Itu artinya, saudara-saudara, nama kita akan dituliskan dalam buku kehidupan. Nama kita akan diakui di seluruh segenap sorga, Bapa dan semua malaikat-malaikatnya. Itu artinya seluruh seisi sorga, nama kita akan diakui oleh Yesus. Adakah namaku tersurat di sana? Adakah nama Bapak Ibu, nama saudara-saudari tersurat di sana? Sia-sia hidup ini jika kita melakukannya, tapi pada akhirnya kita kalah seperti Ben Johnson, dicoret dari buku kehidupan oleh karena kegagalan, oleh karena kesalahan yang kita perbuat. Mari kita hidup menuruti firman Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh untuk menghidupkan firman Tuhan, agar nama kita tercatat di sana. Berjuang mempertahankan iman kita apapun yang terjadi, seperti jemaat yang ada di Sardis, sehingga jaminan firman Tuhan menjadi bagian kita. Namamu, namaku tercatat di sana. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.